Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saiful Musawir dengan NIM H041201044 dari kelas Andrologi B, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas sebuah artikel atau jurnal yang bertajuk Lifestyle and Sexuality in Men and Women, The Gender Perspective in Sexual Medicine. Yang jurnal ini ditulis oleh Daniele Molaway, Giacomo Chiocca, Erika Limonsin, Stefania Di Sante, Giovanni Luca Gravina, Eleonora Carosa, Andrea Lenzi, dan Emanuele Angelo Francesco Giannini. Yang jurnal ini dipublikasikan oleh Department of System Medicine, University of Rome Tor Vergata, Roma, Italia. Adapun jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume nomor halaman yaitu volume 18, nomor 10, dan halaman 1-11. Kemudian untuk melihat jurnal ini secara langsung bisa dilihat dari link berikut ini. Kesehatan seksual sangat terkait dengan kesehatan umum pada kedua jenis kelamin. Di hadapan disfungsi seksual, ahli kedokteran seksual bertujuan untuk menemukan bobot spesifik dari faktor fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan penyakit seksual. Pada saat yang sama, disfungsi seksual dapat menjadi penanda perkembangan penyakit tidak menular atau PTM di masa depan, yaitu penyakit kardiovaskular atau metabolisme. Pada tahap evaluasi, spesialis kesehatan seksual harus fokus pada aspek-aspek ini, terutama berfokus pada risiko dan faktor protektif yang dapat berdampak pada seksualitas pria dan wanita. Kemudian dari artikel ini, penulis menyajikan tinjauan penelitian tentang gaya hidup sehat dan tidak sehat dan kontribusinya dalam pengembangan kualitas hidup seksual yang bergantung pada gender. Kemudian, apa saja penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang berhubungan dengan jenis kelamin dan seksualitas kita akan bahas selanjutnya. Masalah yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius dan terjadi di banyak negara. Kemudian dia memiliki karakteristik epidemi yang nyata. Kemudian dari perspektif seksual, sebuah penelitian di Amerika tentang disfungsi seksual pada populasi obesitas menunjukkan tingkat prevalensi sekitar 7-22% untuk wanita, seperti nyeri koitus, masalah gairah, dan ketidakpuasan seksual, dan 21% untuk pria, yaitu disfungsi ereksi dan penurunan keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Saat ini, terjadinya disfungsi seksual pada pasien obesitas memberikan kesempatan untuk uji klinis yang mendalam, yang dalam banyak kasus memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan melakukan intervensi pada tahap awal penyakit kardiovaskular. Masalah yang kedua yaitu masalah yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah salah satu aktivitas yang paling sehat dan yang terpenting mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi dan bahkan seksualitas. Pada subjek dengan disfungsi seksual dan menderita diabetes atau obesitas berat, aktivitas fisik merupakan faktor pelindung yang sangat penting. Aktivitas fisik yang konstan telah menjadi efek perlindungan terhadap disfungsi ereksi pada pria dengan diabetes, juga pada wanita dengan disfungsi seksual. Masalah selanjutnya yaitu merokok. Merokok merupakan masalah kesehatan global. Sebatang rokok mengandung hampir 40.000 senyawa kimia. 60 diantaranya sangat beracun. Studi epidemiologis menunjukkan bahwa merokok berkontribusi terhadap etiologi banyak penyakit, termasuk gangguan peredaran darah, pernapasan, neurologis, dan onkologis. Merokok kronis menyebabkan disfungsi ereksi pada pria, sedangkan wanita peranannya masih kontroversial. Namun ada kemungkinan untuk mengasumsikan bahwa komplikasi yang terkait dengan merokok dan disfungsi seksual serupa pada kedua jenis kelamin. Kemudian penting untuk ditekankan bahwa salah satu efek nikotin adalah berdampak negatif pada hormon seks, androgen dan estrogen, pada aliran darah klitoris. Oleh karena itu, gejala seksual seperti hipolubrikasi dapat ditentukan dengan berkurangnya aliran darah genital. Kondisi ini juga dapat menyebabkan keterlambatan orgasme dan penurunan yang lebih umum dalam hubungan seksual dan rasa ketidakpuasan untuk hubungan seksual dan hubungan pasangan.
Kemudian masalah selanjutnya yaitu penyalahgunaan alkohol. Kemungkinan pada pria lebih rendah terkena disfungsi ereksi dibandingkan dengan yang peminum. Yang memang alkohol adalah penekan sistem saraf pusat yang memperlambat fungsi otak, pernafasan, dan aliran darah. Akibatnya, konsumsi alkohol, terutama pada subjek yang ketergantungan alkohol, menyebabkan perkembangan disfungsi seksual, terutama disfungsi ereksi pada pria. Sebagian besar wanita yang minum alkohol dalam jumlah besar melaporkan disfungsi seksual. Dalam sebuah penelitian, pasien wanita yang mencari pengobatan untuk sindrom ketergantungan alkohol dilaporkan sebagian besar memiliki hasrat seksual yang rendah, yaitu sebesar 55%, kemampuan untuk mencapai orgasme 52,5%, dan ketika tercapai tidak memuaskan dengan persentase 50%. Kemudian efek dari alkohol terhadap wanita yaitu berkurangnya pelumasan vagina. Meskipun hampir identik dari segi patofisiologinya, ereksi dan lubrikasi memberikan fungsi yang berbeda dan bergantung pada jenis kelamin dalam aktivitas koitus. Pengurangan ereksi yang signifikan dapat menghambat penetrasi lebih dari pengurangan pelumasan yang sama. Karena alasan ini, ketergantungan alkohol lebih berdampak pada kinerja seksual pada pria dibandingkan wanita. Kemudian masalah selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Efek psikologis dan fisiologis yang ditimbulkan oleh zat psikoaktif ilegal sangat bervariatif. Kemudian apa saja jenis narkoba yang sering disalahgunakan itu? Pada artikel ini penulis membaginya menjadi 5, yaitu pertama ganja, kokain, amfetamin, heroin, dan ekstasi. Pada ganja, efek yang diberikan kepada pria yaitu penurunan fisiologis kadar testosteron. Kemudian pada wanita yaitu memberikan efek fasilitasi utama. Kemudian pada kokain, dia memberikan efek depresi pada aktivitas seksual dan kemampuan progresif untuk mencapai orgasme dalam jangka panjang. Kemudian hilangnya hasrat seksual, gejala disfungsi ereksi, penghambatan ejakulasi, dan penurunan kinerja seksual pada pria. Kemudian pada wanita yaitu kehilangan aktivitas seksual. Kemudian pada amfetamin, pada pria yaitu penurunan hasrat seksual, penghambat orgasme, dan pengurangan kepuasan seksual. Kemudian efek dari heroin terhadap seksualitas pria yaitu pada tahap awal meningkatkan ketidakmampuan seksual, kinerja seksual, dan kontrol ejakulasi. Ketergantungan heroin menyebabkan hilangnya libido dan disfungsi ereksi. Kemudian ketergantungan heroin menghasilkan ejakulasi tertunda atau ketidakmampuan untuk mencapainya. Kemudian pada wanita yaitu efeknya pada tahap awal mengurangi kecemasan dan nyeri koitus karena relaksasi otot dasar panggul dan pelumasan yang lebih tinggi. Kemudian dampak ekstasi kepada pria yaitu pada tahap awal mengurangi penghambatan seksual, penggunaan jangka panjang mengurangi hasrat seksual dan ereksi penis. Kemudian pada wanita yaitu pada tahap awal memaksimalkan pengalaman seksual dan orgasme, dan penggunaan jangka panjang mengurangi pelumasan vagina dan kemampuan untuk mencapai orgasme yang memuaskan. Kemudian masalah terakhir yang berhubungan dengan seksualitas pria dan wanita yaitu stres kronik. Dari perspektif fisiologis, peningkatan ketegangan kronis menginduksi tingkat kortisol yang tinggi, yang dapat menyebabkan efek berbahaya jika tetap dalam jangka panjang. Misalnya, kadar kortisol yang tinggi menyebabkan penurunan steroid gonad dan androgen adrenal. Kemudian, stres kronik ini berdampak pada wanita yaitu dengan rendahnya tingkat gairah seksual baik pada faktor hormonal maupun faktor psikologis seperti perhatian terhadap rangsangan seksual visual. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu kesehatan seksual yaitu bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan adalah interaksi kompleks dari aspek budaya, sosial, relasional, dan biomedis. Di hadapan beberapa gaya hidup yang tidak sehat sering terjadi disfungsi seksual yang sebagian besar merupakan prekursor dari kondisi kesehatan fisik atau mental yang mendasarinya. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.